Perkenalkan, nama saya Kito dari Pranata. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi lisan. Tradisi lisan. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis dari tradisi lisan, dan beberapa contoh tradisi lisan. Pengertian dari tradisi lisan. Tradisi lisan merupakan tradisi yang terkait dengan kebiasaan atau adat istiadat, menggunakan bahasa lisan dalam menyampaikan pengalaman sehari-hari dari seseorang kepada orang lain. Tradisi lisan juga merupakan pesan atau kesaksian yang disampaikan secara lisan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ciri-ciri tradisi lisan yaitu penyebaran dilakukan secara lisan. Yang kedua, anonim atau penciptanya tidak diketahui. Yang ketiga, menjadi milik bersama dari masyarakat atau kolektif tertentu. Yang keempat, bersifat tradisional. Yang kelima, hadir dalam versi-versi yang berbeda. Yang keenam, tradisi lisan ada sejak manusia memiliki kemampuan berkomunikasi meskipun belum mengenal tulisan, tetapi mereka telah mampu merekam pengalaman masa lalunya. Jenis-jenis tradisi lisan. Yang pertama, folklore. Yang kedua, mitologi. Yang ketiga, dongeng. Dan yang terakhir atau yang keempat ada legenda. Yang pertama, folklore. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, folklore adalah adat istiadat, tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tetapi tidak dibukukan. Menurut John Haldor Brunford, ahli folklore dari Amerika Serikat, folklore dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok besar berdasarkan tipenya, yaitu yang pertama, folklore lisan, yaitu folklore yang murni berbentuk lisan. Yang kedua, folklore sebagai lisan adalah folklore yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan non-lisan, seperti kepercayaan rakyat atau tahayul, permainan rakyat, tarian rakyat, adat istiadat, pesta rakyat, dan sebagainya. Yang ketiga, folklore bulan lisan adalah folklore yang berbentuk bukan lisan walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan, seperti arsitektur rakyat, kerajinan tangan, pakaian, dan perhiasan daerah. Folklore lisan. Folklore di sini terlihat pada yang pertama, bahasa rakyat adalah bahasa yang dijadikan sebagai alat komunikasi di antara rakyat dalam suatu masyarakat atau bahasa yang dijadikan sebagai sarana pergaulan dalam hidup sehari-hari, seperti logat, dialek, kosakata, dan julukan. Yang kedua, ungkapan tradisional adalah kalimat pendek yang disarikan dari pengalaman yang panjang. Peribahasa biasanya mengandung kebenaran dan kebijaksanaan, seperti peribahasa dan pepatah. Yang ketiga, pertanyaan tradisional atau teka-teki. Menurut Alan Dundes, teka-teki adalah ungkapan lisan tradisional yang mengandung satu atau lebih unsur pelukisan dan jawabannya harus diterka. Yang keempat, puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah memiliki bentuk tertentu. Fungsinya sebagai alat kendali sosial, untuk hiburan, untuk memulai suatu permainan, mengganggu orang lain, seperti pantun, syair, dan sajak. Yang kelima, cerita prosa rakyat merupakan suatu cerita yang disampaikan secara turun-temurun atau dari mulut ke mulut di dalam masyarakat, seperti mite, legenda, dan dongeng. Yang terakhir, nyanyian rakyat adalah sebuah tradisi lisan dari suatu masyarakat yang diungkapkan melalui nyanyian atau tembang-tembang tradisional. Berfungsi rekreatif, yaitu mengusir kebosanan hidup sehari-hari maupun untuk menghindari dari kesukaran hidup, sehingga dapat menjadi semacam pelipur lara, seperti lagu-lagu dari berbagai daerah. Selanjutnya ada mitologi. Mitologi juga bisa diartikan sebagai myth art,
yang berarti cerita yang memiliki latar belakang sejarah dan dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Dianggap suci, banyak mengandung hal-hal gaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa atau setengah dewa. Mitologi juga adalah ilmu tentang kesusastraan yang mengandung konsep tentang dongeng suci, kehidupan para dewa, dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Peristiwanya terjadi di dunia lain atau di dunia yang bukan dunia yang seperti kita kenal sekarang, dan terjadi pada masa lampau yang lama. Contohnya seperti cerita Dewi Sri dari Jawa Tengah dan Bali, Nyai Pohaci dari Jawa Barat, Nyai Roro Kidul Laut Selatan dari Yogyakarta, Mado-Mado atau Lewangi dari Nias, dan Wahadi dari Timor. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah prosa rakyat yang dianggap oleh yang punya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Legenda bersifat sekuler atau keduniawian, terjadi pada masa yang belum begitu lampau dan bertempat di dunia seperti yang kita kenal sekarang. Legenda juga ditokohi oleh manusia, meskipun ada kalanya mempunyai sifat luar biasa dan seringkali dibantu makhluk-makhluk gaib. Legenda sering dianggap sebagai sejarah kolektif atau folk history. Meskipun dianggap sebagai sejarah tetapi kisahnya tidak tertulis, maka legenda dapat mengalami distorsi sehingga seringkali dapat jauh berbeda dengan kisah aslinya. Untuk menjadikan legenda sebagai sumber sejarah, maka harus menghilangkan bagian-bagian yang mengandung sifat-sifat folklore seperti bersifat pralogis atau tidak termasuk dalam logika dan rumus-rumus tradisi. Legenda juga diwariskan secara turun-temurun, biasanya berisi petuah atau petunjuk mengenai yang benar dan yang salah. Dalam legenda dimunculkan pula berbagai sifat dan karakter manusia dalam menjalani kehidupannya, yaitu sifat yang baik dan yang buruk, sifat yang benar-benar dan yang salah untuk selanjutnya, dijadikan pedoman bagi generasi selanjutnya. Jan Harold Brown menggolongkan legenda menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, legenda keagamaan atau religious legend. Termasuk dalam legenda ini adalah legenda orang-orang suci atau saleh atau hagiografi. Hagiografi meskipun sudah tertulis, tetapi masih merupakan folklore sebab versi asalnya masih tetap hidup di antara rakyat sebagai tradisi lisan. Contohnya, legenda Wali Songo. Yang kedua, legenda alam gaib. Legenda ini berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan pernah dialami seseorang, berfungsi untuk meneguh kebenaran atau tahayul atau kepercayaan rakyat. Contoh, kepercayaan terhadap adanya hantu, genderuwo, sundel bolong, dan tempat-tempat gaib lainnya. Yang ketiga, legenda setempat. Legenda yang berhubungan dengan suatu tempat, nama tempat, dan bentuk topografi, yaitu bentuk permukaan suatu daerah. Contoh, terbentuknya Danau Toba. Yang keempat dan yang terakhir, legenda perseorangan. Cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap oleh yang mempunyai ceritanya benar-benar pernah terjadi. Contohnya, legenda Panji yang berasal dari tradisi lisan yang sering berintegrasi dengan dongeng Ande-Ande Lumut dan dongeng Kakek Ogleng.